Nabi menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Sungguh semua jenis perbuatan-perbuatan itu, amal-amal itu, a'mal jama' dari kata amal. Amal itu bukan sekedar perbuatan, tapi perbuatan yang akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Dan semua perbuatan manusia itu umumnya diungkapkan dengan amal. Jamaknya disebut dengan a'mal. Jadi seakan Nabi ingin mengatakan semua perbuatan manusia, kecil ataupun besar, itu satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil akan ditampakkan sekalipun baik, dan kecil walaupun buruk tetap akan kemudian ditampilkan pada hari kemudian. Allah firmankan, wa may ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik ditampakkan, yang kecil pun akan ditampakkan. Nah, tampak itu didasarkan kemudian kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena itu saya ingin mengajak, mari ikhlaskan hati kita, ikhlaskan niat kita, dan berusaha untuk menunjukkan semua aktivitas kita karena Allah saja. Orang yang berusaha untuk ikhlas, maka dia disebut dengan mukhlis namanya. Jama'nya disebut dengan mukhlisin. Maka turun Quran surah ke-98 ayat ke-5, Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Ini kunci pertama keterangan dalam Al-Quran. Jadi ada bocoran dalam Al-Quran, isyarat dari Allah, jangan sampai ada aktivitas kita tidak menjadi ibadah. Dari bangun tidur itu sudah harus jadi ibadah. Bangun duduknya jadi ibadah. Ngusap kemudian bekas gantuknya jadi ibadah. Berangkat ke toilet jadi ibadah. Wudhunya ibadah, salat malamnya ibadah, istighfarnya ibadah, kerjanya ibadah, sampai tidurnya pun ibadah. Harus jadi ibadah. Karena itu ditekankan lagi di Al-Quran surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, biarkan jin dengan alamnya, kita fokus dengan keadaan kita sebagai manusia. Antum diciptakan sebagai manusia, bukan jin. Karena itu jangan banyak ngurusin jin. Sampai bikin tayangan tentang jin, Liga Paranormal, gak ada kerjaan, berburu jin. Antum dihisap dengan kemanusiaan antum, bukan kejinan antum. Jin saja tidak pernah ngurusi bahasa-bahasa manusia. Kenapa manusia kemudian masuk ke dalam urusan jin? Karena itulah kemudian tinggalkan persoalan jin, masuk ke alam manusia. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Artinya kalau ada orang hidup tidak ibadah, maka dia kehilangan esensi kemanusiaannya. Sekarang saya tanya kepada Anda, dari sekian beraktivitas, berapa waktu kita yang menjadi ibadah? Berapa pekerjaan kita yang menjadi ibadah? Antum yang bekerja mampir ke sini untuk kajian yang telah diniatkan, belasan tahun, puluhan tahun bekerja, berapa tahun yang jadi ibadah? Berapa tahun yang punya nilai di sisi Allah? Kalau hanya pula nilai di sisi manusia, nilai materi, ada uang dikumpulkan, rumah dibangun, kendaraan dibeli, jangan bangga dulu. Karena syarat kaya itu bukan iman, yang tak beriman pun bisa kaya. Anda kerja keras, Anda dapat materi. Tapi kalau Anda tidak punya nilai di sisi Allah, bagaimana bisa pulang menghadap Allah? Saya sering katakan, orang mudik itu saat lebaran, mau mudik karena dia punya bekal. Saat dia punya bekal, dia bangga bisa mudik. Pulang dia. Bahkan mengabarkan pada keluarganya, saya akan pulang. Tiketnya jauh-jauh hari dipesan. Bahkan dia berusaha keras bekerja untuk mendapatkan tiket dan bekal pulang. Punya bekal, pulang. Tak punya bekal, tinggal. Kenapa Anda nggak mudik? Tiket mahal. Bukan karena tiket mahalnya, karena Anda tak sanggup beli tiket. Artinya Anda nggak punya bekal untuk mendapatkan tiket itu. Jadi kalau urusan dunia saja Anda tak punya bekal, malu pulang, maka bagaimana Anda bisa bangga pulang menghadap kepada Allah ketika Anda kembali kepadanya tanpa bekal? Dan tidak ada bekal lain untuk menghadap Allah kecuali ibadah. Kecuali ibadah. Maka saya tanyakan pada diri kita masing-masing, termasuk diri saya pribadi, dari sekian lama kita hidup, berapa banyak bekal kita kumpulkan, dan berapa yang sudah menjadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan celakanya bukan kuantitas yang dihitung, tapi niat kemudian yang dituliskan. Bukan kuantitas. Anda 1000 kali sholat, berapa kali dari 1000 itu yang ikhlas? Alhamdulillah, satunya ikhlas. 1000 itu 1, nolnya 3. Satunya ikhlas, alhamdulillah. Yang jadi masalah, nolnya 3 benar semua, satunya nggak ada.
Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu yang esa, satu. Kita bekerja untuk yang satu, ibadah untuk yang satu. 1000 kali sholat, satunya nggak ada, lillahnya kosong, maka nolnya tidak akan punya nilai. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha ikhlas, maka orang yang disebut dengan mukhlis namanya. Usaha, orang yang berusaha ikhlas. Kalau sudah ikhlas, maka berubah namanya menjadi mukhlas. Ingat, ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis orang yang berusaha ikhlas. Ketika dia mendapatkan nikmat keikhlasan, sampai saking ikhlasnya, kata setan, saya sulit untuk menggodanya. Quran surah ke-15, surah benteng. Ada orang yang mendapatkan benteng dalam kehidupannya, dia punya perisai, punya benteng, sehingga setan tak sanggup menembusnya. Bukan tidak menggoda, setan berusaha menggoda, tapi tidak bisa menembusnya. Siapa orang ini? Ada di ayat ke-40 di rahasianya. Quran surah 15 ayat ke-40. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah yang mukhlas. Saya akan goda setiap hambamu, depan, belakang, kanan, kiri, semua sudut yang mungkin saya goda. Tapi ada satu golongan yang tak sanggup kami goda. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang setelah mendapatkan anugerah ikhlas, semua lillah. Makannya karena Allah. Makan nggak makan asal bukan, asal Allah ridha. Kalau cuma makan nggak makan asal kumpul, yang lain pun bisa. Monyet makan kumpul, nggak makan kumpul. Jadi kalau makan nggak makan asal kumpul, antum sama dengan bukan, sama dengan tidak punya visi untuk ibadah. Jelas ya? Maka ini bagian pertama. Saya ingin ajak, mari kita niatkan keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah Allah melihat mukhlisnya, bukan mukhlasnya. Jadi kalau ada usaha sedikit saja untuk ikhlas, dicatat pahalanya. Tidak harus Anda menjadi pribadi yang langsung dapat ikhlas. Usaha saja, yang penting usaha. Allah melihat pada usahanya, bukan pada nilainya. Dan usaha itulah yang menentukan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan mudah-mudahan dengan taufik itu kita dibimbing untuk mendapatkan ridha Allah sampai kembali menghadap Allah di hari perhitungan kelak insyaallah.